Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah 70.000 malaikat mengantar jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat Nabi Muhammad yang juga pemimpin kaum Bani Aus di Madinah. Saat memeluk agama Islam, ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah pada 1 Hijriah 622 Masehi, beliau adalah sahabat Ansor yang memiliki karomah luar biasa. Di dalam buku kisah para kekasih Allah, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menceritakan kisah wafatnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang mengguncang arsy. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat setelah perang, hendak Nabi Muhammad tergesa-gesa keluar sampai memutuskan tali sendal seseorang dan tidak membetulkannya, dan tidak melilit kembali selendangnya yang terurai, dan tidak menyapa seorang pun. Orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengabaikan kami?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku khawatir malaikat mendahului kita untuk memandikan jenazah Sa'ad bin Mu'adz, seperti halnya ia mendahului kita memandikan jenazah Hanzalah." Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa pada perang Handak, mata Sa'ad bin Mu'adz terkena tombak yang dilempar Hayyan bin Arkah. Sementara itu, tenda untuk Nabi Muhammad telah dipasang di dalam masjid, karena beliau akan segera kembali dari perang. Sewaktu Nabi pulang dari Handak, beliau melepas baju besinya kemudian mandi. Ketika Nabi Muhammad sedang mengibaskan debu di kepalanya, malaikat Jibril datang lalu berkata, "Engkau telah melepas baju besimu. Demi Allah jangan melepaskannya dulu. Temuilah mereka." Nabi Muhammad bertanya, "Kemana?" Malaikat Jibril menunjuk ke arah perkampungan Bani Quraizah. Nabi Muhammad segera menuju ke sana. Mereka bertempur untuk menegakkan keadilan atas Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Tidak satu pun yang begitu ingin aku perangi karena engkau selain kaum yang mendustakan dan mengusir Rasulmu. Ya Allah, aku sungguh yakin bahwa engkau telah mengobarkan peperangan di antara kami dan mereka. Jika masih ada peperangan untuk kaum Quraisy, beri aku kesempatan untuk memerangi mereka karena engkau, ya Allah. Jika engkau mengobarkan peperangan, izinkan aku mengikutinya dan biarkan aku mati di sana." Malam itu peperangan dengan Bani Quraizah berkobar. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz wafat karenanya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Nabi Muhammad pernah bersabda tentang Sa'ad bin Mu'adz, "Sa'ad telah mengguncang arsy dan jenazahnya diantar 70.000 malaikat." Hadits riwayat Al-Bayyinah dan Ibnu Umar. Di dalam riwayat lain diceritakan bahwa malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad lalu bertanya, "Siapakah hamba soleh yang wafat sehingga pintu-pintu langit terbuka untuknya dan arsy bergetar?" Nabi Muhammad kemudian keluar. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz telah wafat. Hadits riwayat Al-Baihaqi dari Jabir. Rafi Al-Zargi menceritakan bahwa salah seorang kaumnya memberitahu bahwa malaikat Jibril telah mendatangi Nabi Muhammad di tengah malam dengan mengenakan ikat kepala dari sutera tebal. Lalu Jibril bertanya, "Jenazah siapa gerangan yang telah membuka pintu langit dan menggoncangkan arsy?" Beliau segera berdiri menemui Sa'ad bin Mu'adz dan menemukannya telah gugur. Dalam riwayat lain Hasan Al-Basri berkata, "Sa'ad bin Mu'adz telah mengguncang arsy, Zat yang Maha Pengasih karena bergembira dengan kedatangan ruhnya." Kedua riwayat ini diceritakan oleh Al-Baihaqi. Muslimah bin Aslam bin Harisi menceritakan, Nabi Muhammad memasuki rumah Sa'ad tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya, kecuali Sa'ad yang ditutupi kain. Kemudian aku melihat beliau melangkah dan memberi isyarat kepadaku agar berhenti. Aku berhenti dan mundur ke belakang. Kemudian Nabi Muhammad duduk sebentar lalu keluar. Aku berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat seorang pun di sana, namun aku melihatmu melangkah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa duduk sampai salah satu malaikat melepaskan salah satu sayapnya." Diriwayatkan Ibnu Sa'ad. Riwayat lain menceritakan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, Nabi Muhammad menggenggam kedua lutut Sa'ad lalu berkata, "Malaikat masuk, tetapi tidak mendapatkan tempat duduk, maka aku lapangkan tempat untuknya." Ketika orang-orang mengusung jenazah Sa'ad bin Mu'adz yang pada masa hidupnya Sa'ad adalah orang yang paling besar dan tinggi, salah seorang munafik berkata, "Kami belum pernah mengusung jenazah yang lebih ringan daripada ini." Lalu Nabi Muhammad bersabda, "Jenazah Sa'ad bin Mu'adz disaksikan 70.000 malaikat yang tidak menginjak bumi sama sekali." Riwayat Abu Nuaim dari Asyad bin Ishaq bin Sa'ad bin Abi Waqqas, diceritakan pula ketika mengusung jenazah Sa'ad orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, kami belum pernah mengusung jenazah yang lebih ringan daripada ini." Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Kalian merasa ringan karena malaikat telah turun tangan.
Padahal sebelumnya mereka belum pernah ikut mengusung jenazah bersama-sama kalian. Riwayat Ibnu Sa'ad dari Mahmud bin Lubaid, Muhammad bin Syarahbil bin Hasanah menceritakan, bahwa pada hari itu orang-orang mengambil tanah kuburan Sa'ad dan membawanya pulang. Setelah pulang mereka melihat tanah tersebut berubah menjadi minyak wangi. Nabi Muhammad bersabda, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Lalu beliau mengusapkan minyak wangi itu ke wajahnya dan berkata lagi, segala puji hanya bagi Allah. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, saatlah orangnya, ia dikenai satu himpitan kemudian Allah membebaskannya. Riwayat Ibnu Sa'ad dan Abu Nuaim. Sayyidah Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku ikut menghadiri pemakaman Sa'ad. Setiap kami menggali sebongkah tanah kuburnya kami mencium harum minyak wangi. Riwayat Ibnu Sa'ad. Itulah karomah Sa'ad bin Mu'az yang menggetarkan hati. Kewafatannya tidak hanya membuat Nabi Muhammad takjub, para malaikat pun ikut mengantar jenazahnya hingga arsy bergoncang karena bergembira menyambut kedatangan ruhnya. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.